Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai beberapa materi pokok yang ada di subtema 1 tema 5E. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama mengenai komponen-komponen pembentuk ekosistem. Yang kedua tentang teks non-fiksi. Dan yang ketiga mengenai pembagian hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita buka pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Edwin akan mengingatkan kembali, kemarin kita sudah belajar mengenai lingkungan. Lingkungan ini terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, dan kelembapan. Untuk komponen biotik itu sendiri adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau makhluk hidup yang kecil. Itu ya. Kemarin juga kita sudah belajar mengenai beberapa jenis hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu hewan herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan juga omnivora, pemakan segala. Lalu kita juga belajar mengenai teks non-fiksi atau karangan yang ditulis berdasarkan fakta, data, dan hasil pengamatan, bukan merupakan hasil imajinasi orang. Contohnya yaitu yang pertama teks pelajaran, teks biografi atau riwayat hidup, dan teks sejarah suatu bangsa. Nah, ini materi-materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai letak astronomis dan geografis Indonesia dan juga beberapa komponen peta dan jenis-jenis peta. Yang kedua, kita akan belajar mengenai peristiwa penting Sumpah Pemuda. Yang ketiga, kita akan mengulas beberapa hal tentang kehidupan masyarakat yang ada di daerah pantai, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Yang keempat, siklus hidup hewan. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu kita akan belajar mengenai perubahan ekosistem. Nah, untuk yang pertama, ini kita akan belajar mengenai letak astronomis dan geografis dan juga peta. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai letak astronomis dan geografis Indonesia. Di letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi, garis lintang, dan garis bujurnya. Letak astronomis Indonesia ini ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, jika dilihat dari letak astronomis tersebut, maka Indonesia berada di kawasan iklim tropis dan di belahan timur bumi. Sedangkan berdasarkan letak geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan juga 2 samudera. Apakah itu? 2 benua, benua Asia dan juga benua Australia. Dan juga kita berada di 2 samudera, di antara 2 samudera, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik.
Sehingga posisi Indonesia ini sangat strategis dan penting dalam bidang perekonomian karena berada di persimpangan lalu lintas dunia. Nah, tentu saja pada saat kita melihat posisi Indonesia berdasarkan letak astronomis dan juga geografis, kita tentunya membutuhkan yang namanya peta. Nah, untuk mengetahui atau membaca peta dengan benar, maka kita harus tahu komponen-komponen dari peta itu sendiri. Nah, beberapa komponen peta yang penting, yang pertama yaitu judul peta. Judul peta ini menunjukkan apakah peta ini termasuk peta dunia, peta provinsi, dan peta-peta lainnya. Yang kedua yaitu di dalam peta, komponen peta yaitu arah mata angin. Seperti yang sudah kita ketahui, arah mata angin menunjukkan arah pada peta yaitu utara, selatan, barat, timur, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu skala peta. Nah, skala peta ini sudah kalian pelajari di pelajaran lainnya yaitu matematika, yaitu perbandingan antara jarak pada gambar dan juga jarak sebenarnya pada tempat atau tempat sebenarnya. Yang keempat yaitu garis astronomis. Nah, garis astronomis ini adalah sebuah garis khayal di atas permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu sendiri itu membagi bumi menjadi dua, yaitu bumi bagian utara dan juga bumi bagian selatan. Sedangkan untuk garis bujur itu membagi bumi menjadi dua, bagian timur dan juga bagian barat. Selanjutnya yang kelima yaitu simbol peta. Nah, simbol-simbol peta ini menunjukkan atau tanda khusus menjelaskan tempat ataupun hal-hal yang penting di dalam peta. Nah, simbol peta ini ada di komponen selanjutnya, yaitu berada di legenda. Nah, legenda ini yaitu penjelasan tentang simbol-simbol yang ada pada peta. Nah, ini bisa kalian lihat pada buku paket kalian. Sebuah legenda itu di dalamnya ada simbol-simbol peta. Nah, di dalam peta itu misalkan ada simbol berbentuk bintang, maka itu adalah ibu kota negara. Jika itu ada di titik, itu ibu kota provinsi. Di dalam peta juga ada sebuah garis putus-putus. Nah, itu adalah batas provinsi, dan juga ada garis lurus warna merah. Nah, itu adalah sebuah batas negara. Nah, itu adalah fungsi dari legenda, yaitu menjelaskan simbol-simbol yang ada pada peta. Nah, untuk selanjutnya kita belajar mengenai jenis-jenis peta. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwasannya mungkin kalian lebih familiar dengan peta-peta umum. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai beberapa jenis peta. Nah, peta itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu peta umum dan juga peta khusus. Nah, peta umum adalah peta yang menggambarkan hampir semua unsur ketampakan wilayah. Nah, di dalam peta umum itu digambarkan secara umum, misalkan ada sungai, gunung, laut, dan danau. Sedangkan untuk peta khusus, ini adalah peta yang menggambarkan tema tertentu atau suatu ketampakan di permukaan bumi secara khusus. Contoh peta khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, peta persebaran fauna.
Nah, ini peta yang menggambarkan berbagai jenis hewan yang tersebar di wilayah tertentu. Yang kedua yaitu peta persebaran flora. Nah, ini peta yang menggambarkan berbagai jenis tumbuhan di suatu wilayah. Yang ketiga, peta curah hujan, yaitu peta yang menggambarkan persebaran curah hujan dan besarnya curah hujan di wilayah tertentu. Yang keempat itu yaitu peta wisata yang menggambarkan objek-objek wisata yang dimiliki oleh suatu wilayah. Pada saat kalian mungkin pada suatu saat nanti bepergian ke suatu wilayah atau ke tempat wisata, mungkin kalian akan melihat peta wisata, ya, objek-objek wisata yang dimiliki. Dan yang terakhir, contoh ini yaitu peta sumber daya alam. Nah, peta sumber daya alam ini yaitu menggambarkan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu wilayah. Nah, peta sumber daya alam ini bisa kalian lihat pada contoh atau gambar berikut. Nah, di dalam contoh tersebut di situ ada beberapa simbol peta. Nah, di situ ada ibu kota provinsi. Di situ ada simbol-simbol seperti aluminium, asbes, aspal, batu bara, mangan, marmer, gas alam, garam, minyak bumi, perunggu, semen, dan lain sebagainya. Nah, di dalam peta tersebut juga ditampakkan simbol-simbol tersebut berada di beberapa kota seperti Melabuh, itu penghasil emas dan perak. Ada Lok Sumawe, itu penghasil minyak bumi, dan di beberapa daerah di seluruh wilayah Indonesia itu bisa kalian lihat. Untuk penghasil semen itu sendiri ada di Sumatera, itu ada di Indarung. Di Jawa Barat itu ada di Sukabumi, Jawa Timur ada di Gresik, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh peta persebaran sumber daya alam barang tambang. Nah, ini salah satu contoh peta khusus yang dapat kalian pahami, ya kan? Itu adalah materi pertama kita, yaitu tentang letak astronomis dan juga tentang beberapa jenis peta dan komponen peta. Semoga ini bisa dipahami dan juga dapat menambah wawasan kalian. Untuk materi yang kedua yaitu kita akan belajar mengenai peristiwa penting Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini adalah sebuah peristiwa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, di mana peristiwa ini menjadi sebuah tonggak utama dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwasanya Sumpah Pemuda ini dihadiri oleh organisasi-organisasi pemuda daerah yang ada di beberapa daerah Indonesia dan juga Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan juga Perhimpunan Pelajar-Pelajar Islam Indonesia. Nah, Kongres Pemuda ini diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Batavia atau sekarang Jakarta. Nah, para pemuda ini mengikrarkan 3 hal penting yang menegaskan bahwasannya cita-cita akan adanya yang pertama tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan juga bahasa Indonesia. Nah, ini biasa kita kenal dengan namanya Sumpah Pemuda. Nah, isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri yaitu yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini adalah
isi dari Sumpah Pemuda. Seperti itu. Ingat ya, jangan sampai terbolak-balik. Seperti itu. Ini adalah kesepakatan yang sangat bersejarah dari para pemuda Indonesia, di mana diawali dengan kegiatan atau peristiwa Sumpah Pemuda ini mengawali perjuangan pergerakan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Lalu materi yang ketiga kita akan belajar atau membahas atau mengulas sedikit tentang bagaimana kehidupan masyarakat di daerah pantai, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya, bahwasanya daerah pantai ini adalah daerah di mana bagian daratan yang berbatasan dengan laut. Nah, mata pencaharian yang ada atau sebagian besar mata pencaharian di daerah pantai ini adalah seorang nelayan. Dan juga pantai ini bisa juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata, sehingga beberapa penduduk bekerja sebagai penjual jasa wisata. Beberapa penduduk lainnya ini bisa bekerja pada sektor perikanan dan perkebunan kelapa. Nah, ini adalah beberapa hal kehidupan yang ada di daerah pantai. Lalu beberapa kehidupan masyarakat yang ada di daerah dataran rendah. Yang pertama, ini dataran rendah ini sangat beragam ya, bisa menjadi beberapa pekerjaan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan pusat bisnis. Nah, ini dataran rendah ini sangat fleksibel untuk dijadikan atau pencarian pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat. Kemudian untuk dataran tinggi itu sendiri, nah ini dataran tinggi ini berupa pegunungan dan perbukitan. Nah, di daerah pegunungan ini memiliki tanah yang subur dan juga udara yang sejuk, sehingga sebagian besar masyarakat yang ada di pegunungan atau perbukitan ini berpotensi untuk sebagai penjual jasa wisata ya, karena keindahan alamnya. Banyak objek wisata yang ada di daerah perbukitan dan juga di daerah pegunungan, maka beberapa penduduk ini bekerja sebagai penjual jasa wisata. Yang kedua, ini penduduk juga dapat menjadi seorang pekebun ya, baik pekebun teh, pekebun kopi, atau yang lain sebagainya. Dan juga dataran tinggi ini juga bisa dijadikan pertanian. Nah, ini penduduk sekitar bisa bercocok tanam seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa kehidupan masyarakat yang ada di daerah dataran tinggi. Mungkin ini bisa kalian kembangkan lagi, ada bacaan yang lain kalian bisa tambahkan lagi. Nah, ini adalah beberapa hal mengenai kehidupan masyarakat yang ada di daerah pantai, daerah dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai siklus hidup hewan. Nah, siklus hidup hewan ini sendiri, jadi hewan ini memiliki siklus hidupnya sendiri. Ada yang hewan lahir berbentuk sama atau mirip dengan induknya, ada juga hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya. Nah, perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa ini disebut metamorfosis. Nah, ada hewan yang hidup tanpa metamorfosis atau tanpa berubah, tidak berubah dari dia lahir sampai dia dewasa, itu tidak berubah dan sama atau mirip dengan induknya. Dan yang kedua yaitu hewan yang hidup dengan bermetamorfosis, atau pada saat dia dilahirkan itu berbeda dengan induknya, lalu bertumbuh dewasa mengalami perubahan. Itu
namanya metamorfosis. Nah, yang pertama, hewan-hewan yang tanpa metamorfosis atau tidak berubah bentuk dari dia lahir, ya. Yang pertama yaitu hewan-hewan yang termasuk golongan mamalia, reptil, burung, dan ikan. Ini tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Nah, mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya. Semua mamalia menghasilkan anak dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, salah satu contoh mamalia adalah kucing. Nah, anak kucing ini hanya mengalami perubahan ukuran tubuh hingga menjadi kucing dewasa. Begitu juga dengan reptil, burung, dan ikan. Nah, ini menghasilkan anak dengan cara bertelur, sehingga daur hidupnya pun bermula dari telur. Telur yang dikeluarkan induk akan menetas menjadi anak yang mirip induknya. Pada burung, anak burung memiliki bulu lebih halus. Semakin dewasa, bulunya akan berganti menyerupai induknya. Nah, ini adalah hewan-hewan yang tidak melakukan metamorfosis. Lalu yang selanjutnya adalah hewan-hewan yang bermetamorfosis. Nah, beberapa jenis hewan ini seperti kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, dan capung. Nah, ini mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Nah, metamorfosis sendiri adalah perkembangan pada hewan yang mengubah bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Nah, ada beberapa hal atau dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas ini berbeda dengan induknya, sangat-sangat berbeda. Ini dinamakan metamorfosis sempurna. Salah satunya yaitu kupu-kupu. Nah, mungkin kalian sudah tahu bahwasanya kupu-kupu itu bertelur, lalu telur itu akan menetas menjadi larva atau ulat. Ya, sangat berbeda sekali dengan kupu-kupu. Lalu ulat itu akan menjadi pupa atau kepompong, dan selanjutnya kepompong itu akan bermetamorfosis atau berubah bentuk menjadi kupu-kupu basah. Lalu dia akan berubah lagi menjadi kupu-kupu dewasa dan begitu seterusnya. Nah, itu adalah sebuah metamorfosis atau siklus hidup metamorfosis secara sempurna dari seekor kupu-kupu. Lalu metamorfosis selanjutnya yang sempurna, ya, metamorfosis sempurna, salah satu contohnya yaitu katak. Nah, katak ini juga sama, dari telur dia akan menjadi kecebong, sangat berbeda dengan katak pada umumnya. Nah, kecebong ini akan berubah bentuknya, muncul kaki belakang dan kaki depan, menjadi katak berekor. Lalu katak dewasa yang tidak punya ekor lalu bertelur lagi dan begitu selanjutnya. Nah, ini adalah siklus hidup metamorfosis sempurna. Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini salah satu atau contoh hewannya adalah capung dan kecoa. Ini ya. Jadi metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis yang baru menetas mirip dengan induknya. Jadi hampir-hampir mirip tapi tidak sama, ya. Itu capung. Nah, ini salah satu capung ini. Capung dewasa bertelur di dalam air, lalu telur itu akan menetas menjadi nimfa, lalu menjadi capung muda, lalu menjadi capung dewasa. Nah, ini ya, jadi dari telur menetas itu hampir mirip-mirip dengan capung, sehingga dia disebut metamorfosis tidak sempurna. Begitu juga dengan kecoa. Nah, ini kecoa yang menetas dari telur ini menjadi nimfa, lalu menjadi kecoa yang mempunyai sayap.
Nah, nanti semakin dewasa sayap itu akan hilang sehingga tidak bisa terbang ya, menjadi kecoa dewasa. Nah, itu adalah beberapa contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, itu adalah materi kita untuk kesempatan yang keempat ini. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan kalian, bisa dipahami. Nah, ini nanti kalian bisa mengerjakan beberapa soal nantinya. Yang terakhir kita akan membahas mengenai perubahan ekosistem. Nah, ini perubahan ekosistem ini bisa terjadi secara perlahan-lahan atau lambat, dan juga bisa terjadi secara cepat ya. Jadi perubahan ekosistem ini bisa berlangsung lama dan juga bisa berlangsung dengan cepat. Nah, perubahan ekosistem ini salah satu contohnya yaitu terjadinya perubahan ekosistem karena mengalami letusan gunung berapi. Nah, ini proses perubahannya adalah sebagai berikut. Perubahan ekosistem ini sangat lama ya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat pada contoh, pada saat terjadi letusan gunung berapi itu semuanya hancur. Di situ dari lahan yang tandus bekas letusan gunung berapi akan menjadi atau muncul sebuah gulma. Nah, gulma ini atau lumut ya. Lalu lama-kelamaan gulma ini akan tumbuh terus bersama rerumputan. Lalu rerumputan ini akan tumbuh menjadi semak-semak, lalu menjadi sebuah pohon. Pohon-pohon akan mulai tumbuh kembali, lalu akan dipenuhi hutan yang dipenuhi dengan pepohonan. Nah, ini adalah salah satu atau perubahan ekosistem yang terjadi karena letusan gunung berapi. Nah, nanti di situ akan sejalan dengan pertumbuhan hewan-hewan. Di situ ada hewan, lalu akan muncul kelinci-kelinci liar atau hewan-hewan yang lainnya. Nah, itu akan berjalan atau berubah dengan sendirinya. Nah, perubahan ekosistem ini dapat terjadi secara alami ataupun karena kegiatan manusia. Nah, perubahan secara alami ini disebabkan oleh perubahan musim atau bencana ya, seperti gunung meletus, kebakaran hutan, tsunami, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Sementara untuk perubahan ekosistem akibat kegiatan manusia ini seperti penebangan hutan, pencemaran lingkungan, pembuangan sampah di sembarang tempat, dan lain sebagainya. Ini adalah perubahan ekosistem yang dilakukan akibat kegiatan manusia itu sendiri. Ini kewajiban kita yaitu menjaga ekosistem kita agar tumbuh dengan sehat, agar kita juga hidup bisa dengan nyaman dan juga tidak terganggu oleh beberapa hal yang bisa merusak kesehatan kita ataupun kesehatan lingkungan kita. Ya, itu mungkin adalah beberapa hal yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, materi-materi pokok, materi-materi penting yang ada di subtema 1 di tema 5E. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menambah wawasan kalian, bisa dipahami dan juga bisa dicermati juga, sehingga nantinya jika ada beberapa evaluasi, ulangan harian atau tugas-tugas yang lain sebagainya bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya untuk menambah keterampilan kalian dalam memahami apa yang sudah disampaikan.
Untuk tugasnya kalian bisa kerjakan evaluasi 1 di halaman 50 sampai dengan 52. Nah, ini kalian bisa kerjakan di situ beberapa hal yang sudah kita pelajari. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini menjadi manfaat di kehidupan nantinya. Cukup sekian dari Pak Edwin pada kesempatan kali ini. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.